Hari ini gue mau ngajarin dulu tentang dimensi 3. Di sini gue mau ngajarin tentang titik sudut dan rusuk dari kubus ini. Titik sudut kita udah tahu ya, pasti titik sudut itu pasti adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kalau rusuknya, rusuk ini dibagi jadi 3. Ada rusuk alas, rusuk tegak, sama yang namanya rusuk atas. Kalau rusuk alas itu adalah Nah, rusuk alas itu adalah yang AB, BC, CD, dan AD. Kemudian kalau rusuk tegak adalah AE, BF, CG, dan DH. Kemudian kalau rusuk atas itu adalah EF, FG, GH, dan EH. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini punya diagonal. Diagonal itu dibagi jadi berapa? Diagonal ada 3. Ada diagonal bidang atau sisi, kemudian diagonal ruang, kemudian ada disebut juga bidang diagonal. Kalau namanya diagonal sisi itu adalah diagonal sisi itu adalah contoh seperti ini, dari EB, kemudian AF, maaf ya kalau berantakan, kemudian BG ke CF, pokoknya CF ini. Kemudian CH ke DG, kemudian ED ke AH, kemudian DB ke AC, dan yang atas ini EG ke HF ya. Terus kalau yang kedua adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu adalah seperti ini nih. Bentar. Nah, ini namanya diagonal ruang nih. Nah, diagonal ruang itu adalah AEC. Dari titik E ke C ini namanya diagonal ruang. Kemudian ada juga AG, BH, dan DF. Nah, di sini gue bakal gambarin ya. AG, BH, dan DF. Oke, kita pakai lebih jelas saja. Nah, tadi disebut katanya AG, BH, dan DF. Nah, tadi kan kita udah lihat nih, CE itu yang mana sih? Nah, CE itu yang ini nih. Nih. Ih. Nah, apa sih? Nah, ini EC. Ini namanya diagonal ruang. Ini karena kurang rapi aja sih, cuman kurang lebih kayak gini ya. Kemudian EC, kemudian AG. Nah, AG itu dari sini sampai sini. Nah, ini namanya juga diagonal ruang. Kemudian BH. Nah, BH itu dari sini ke sini. Kemudian tadi yang DF ya, kalau nggak salah. Nah, ini dari sini ke sini ya. Jadi ini yang namanya diagonal ruang. Kemudian, nah ini bidang diagonal
ACGE, dan BDHF. Nah, ini namanya ACGE dan BDHF. Oke, gue gambarin lagi. Nah, yang namanya diagonal ruang BDHF itu yang seperti ini nih. Nah, ini namanya diagonal ruang BDHF gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada rumus ya. Rumus diagonal sisi A akar 2. Maksudnya apa? A akar 2 itu A itu maksudnya adalah sisi dari kubusnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari rumus diagonal sisi, panjang dari diagonal sisinya yaitu adalah sisi dari kubus tersebut akar 2. Misalkan sisinya 12, berarti diagonal sisinya 12 akar 2. Sama juga dengan rumus diagonal ruang A akar 3, berarti 12 akar 3 gitu. Terus ini ada soal. Jadi intinya soalnya ini cari berapa panjang diagonal bidang dan diagonal ruang dari kubus tersebut. Nah, di sini ditunjukkan kalau yang namanya garis AF ya. Garis AF yang garis warna merah ini adalah contoh dari diagonal bidang. Kemudian garis BH yang warna biru ini adalah diagonal ruang. Nah, buat tahu panjangnya itu adalah menggunakan rumus yang tadi gue sebutin, yaitu adalah A akar 2 untuk cari diagonal bidang dan A akar 3 untuk diagonal ruang. Karena sisi dari kubusnya adalah 12, maka diagonal bidangnya adalah 12 akar 2 dan diagonal ruangnya adalah 12 akar 3 cm. Oke, di sini ada soal juga. Kubus ABCD FGH dengan panjang sisi 12 cm, titik P adalah perpotongan diagonal bidang ABCD. Tentukan jarak titik P ke titik G. Oke ya. Jadi di sini kita udah tahu sisi dari kubusnya berapa. Di sini sisi kubusnya adalah 12 cm. Kemudian dari titik P ke G itu berapa gitu kan. Nah, yang namanya titik P, kalau misalkan dia bilang namanya perpotongan diagonal bidang ABCD, titik ini tuh biasanya berfungsi buat ngebagi dua sama panjang sebuah diagonal sisi. Misalkan nih, ini kan sisinya kan 12 cm nih. Kemudian kalau tadi kita lihat rumus dari diagonal bidang, bahwa diagonal bidang itu adalah 12 akar 2 panjangnya, maka garis AC ini udah pasti panjangnya 12 akar 2. Tapi karena kita mau nyari garis berapa panjang dari PC, berarti 12 akar 2 dibagi 6, 12 akar 2 dibagi 2 sama dengan 6 akar 2. Berarti panjang dari PC adalah 6 akar 2. Nah, kalau kita mau nyari jarak dari titik P ke titik G, kita harus bikin kayak semacam segitiga gitu. Nah, caranya yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu nih berapa sisi dari kubusnya. Nah, karena kita udah ketahuan berapa sisi dari kubusnya adalah 12 cm, maka kita udah dapet panjang dari sisi alas dari segitiganya. Sorry, bukan sisi alas, gimana ya? Kayak sisi tegaknya gitu loh. Nah, terus dari P ke C ini kita udah ketahuan juga bahwa panjangnya adalah 6 akar 2. Berarti kita tinggal nyari sisi miringnya yang garis warna biru, yaitu jarak P ke G. Ini tuh sama aja kayak nyari pakai rumus Pitagoras. Kalau kita mau cari sisi miring dari segitiga, itu rumusnya adalah PG sama dengan akar dari PC
pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Berarti PG sama dengan akar dari 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar dari 72 ditambah 144 sama dengan akar dari 216 sama dengan 6 akar 6. Begitu. Nah, sampai sini pembahasannya. Nanti pembahasannya bakal dilanjutin lagi sama Anggia. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau yang masih belum ngerti, silakan PC gue dan Anggia. Terima kasih.